Bukankah hidup adalah sebuah perjalanan? Perjalanan yang harus kita lalui, perjalanan yang pasti memiliki banyak arti. Widih, mantap banget kan ya. Oke, jumpa lagi nih bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal teman-teman udah ada yang ngikutin status-status kita di media sosial, entah itu Facebook maupun WhatsApp ya. Situ banyak banget nih kita sharing-sharing perjalanan kita. Sampai kemarin kita ngadain Q&A ya. Buat teman-teman juga yang mungkin gak kesempatan lihat status kita yang buka Q&A, ya bisa teman-teman tanya langsung di kolom komentar yang bakalan kita nanti jawab di video selanjutnya. Nah, mungkin langsung aja ya kita bacain pertanyaan dari teman kita yang satu ini. Nah, tak bukain dulu pertanyaannya yang berasal dari datanya dari Mas Patria Wijaya. Dia nanya ini, Mas Trio, kalau kita mau rencanain touring, kita jadwal nih touring 2 hari yang lalu. Terus tak tungguin sampai hari H. Kok ndak ada ya yang namanya hari H? Adanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi ndak bisa touring deh. Apakah ada saran? Ya sarannya nggak usah touring karena nggak ada hari H men. Yang teman-teman yang Mas Patria tunggu itu hari H. Sedangkan adanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. Nggak ada yang namanya hari H. Ya wis nggak jadi touring akhirnya, nggak jadi pergi-pergi dan nggak jadi bepergian. Ya wis karena hari hanya nggak ada. Jadi Mas Patria yang dinamakan hari H itu ya hari, misal nih Mas Patria mau nentuin hari Senin buat pergi, ya hari Senin itu dinamakan hari H. Ya kurang lebihnya semacam itu. Mungkin teman-teman yang mau jawab pertanyaannya Mas Patria bisa tulis di kolom komentar. Ini pertanyaannya serius banget nih karena Mas Patria nggak pernah bercanda kalau misal tanya-tanya seperti ini. Nah, pertanyaan yang kedua nih datanya dari Mas Rizky. Oke, dia komen di WhatsApp ya, status WhatsApp. Kemudian pertanyaannya, traveling paling berkesan kemana aja bang? Nah, ini penting banget. Setelah lulus ya, kita udah sekolah di Semarang, kemudian PKL juga di Madiun. Waktu itu kita belum sempat ada kepikiran buat ngembangin channel YouTube. Ya wis, akhirnya kita cuma pergi-pergi tok. Sampai akhirnya kita PKL di Madiun. Nah, sebenarnya nih, pas saat di Madiun itu selama 2 bulan, harusnya banyak banget video yang bisa kita buat di Madiun itu. Karena Madiun adalah salah satu kota yang menurut saya unik banget dan benar-benar membetahin. Nah, setelah lulus itu juga pergi-pergi ke Jogja lah, kemana, cuma nggak di videoin. Sampai akhirnya kita mulai beli action camera yang awal-awal kita pakai action camera udah kita jelasin ya di video khusus sebelumnya. Kemudian juga nih, dan yang paling berkesan yang udah kita videoin itu ada di episode waktu kita perjalanan dari Semarang ke Solo yang ngepasin sama meletusnya Gunung Merapi men. Blup. Nah, pas saat kita dari Semarang itu kita belum tahu akan adanya istilahnya tuh siaga di Gunung Merapi. Kita udah santai aja wis lah, berangkat dari Semarang jam 10, kita ada agendain buat sarapan di Ungaran, nanti terusan lanjut perjalanan lagi ke Solo. Cuma akhirnya kita sarapannya di Boyolali. Nah, sampainya Boyolali kita baru istirahat, kita baru makan pagi, kemudian kita buka HP, scroll, kemudian buka berita di Facebook, itu katanya Gunung Merapi meletus. Dan setelah beberapa detik setelah itu bener-bener men lewat tim BNPB, nah Badan Penanggulangan Bencana. Akhirnya bener-bener di perjalanan itu nyes banget gitu loh, kayak kok pas banget loh momennya seperti ini. Pas kita mau ke Solo kita ngelewatin juga, dan kabar-kabarnya juga anginnya itu dari Merapi ngarahnya ke Solo dan Wonogiri. Nah, sekitaran Solo, Sragen, sekitaran situ anginnya mengarah ke situ. Sampai akhirnya ya wis lah, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan lagi ke Solo dan kita lanjutin perjalanan lagi nih. Nah, kita langsung menuju ke arah Solo. Belum sampai ke Solonya udah kita sampai bundaran di sekitaran kota Boyolali ya. Situ udah ada abu-abu vulkanik yang bertebaran di jalanan men. Nah,
di situ itu paling berkesan banget sih, kita benar-benar ngepasin habis meletusnya dup, kita lagi ada di jalan, di perjalanan yang kita lewatin itu arah semburan dari vulkaniknya Gunung Merapi. Nah, itu paling berkesan men. Kemudian kita datang ke acara. Nah, di video itu kita nggak jelasin kita mau datengin ke acara apa. Nah, di situ baru kita jelasin nih sekarang. Itu kita ikut tes CPNS men. Kita mau mengadu nasib di situ biar bisa dapat masa depan yang lebih cerah. Nah, kalau orang Indonesia kan benar-benar berpegang teguh sama ya wis lah PNS lah, pengen bisa buat masa depan lebih baik, ya wis lah kita mengadu nasib di situ. Kita tes, kemudian sampainya lokasi, kita kemas-kemas, kita rapi masuk ke ruangan. Sampainya ruangan, ternyata di situ nyes banget men. Jadwal kita diundur besoknya dan baru kita tahu saat tanda tangan. Wih, ini lah loh, kok gini? Benar-benar bingung hari itu, benar-benar kecewa hari itu. Setelah kita ngelakuin perjalanan, setelah kita ngelewatin berlalu lalang kendaraan yang mau nanggulangin bencana, situ hati kita was-was. Sampainya lokasi ternyata jadwalnya diundurin men. Nah, di situ ya berkesan sih karena antara bimbang mau kita balik lagi ke Semarang atau lanjutin untuk besoknya kita ikut tes lagi. Terus akhirnya di vlog itu kita nggak jelasin ya kalau kita nggak bisa lanjutin acaranya di situ, nggak kita jadi tes karena diundur besoknya. Akhirnya kita cuma ceritain di situ kita mau lanjut ke Jogja. Nah, pengangguran banget nih dari Solo ke Jogja buat ngabisin 1 malam tok karena besoknya mau ke Solo lagi buat tes. Nah, akhirnya kita cus nih, habis dari lokasi asar kita makan dulu, makan di warung ya. Nah, kita paling seneng nih kulineran yang ada di tepi-tepian jalan. Oke. Kemudian kita makan, kita sholat asar, kita mau lanjut ke Jogja. Sampainya Klaten. Nek misal teman-teman tahu tempat yang satu ini, ada tugu perbatasan di situ antara Klaten dengan Kartosuro. Udah sampainya situ hujan deres banget men, deres, dan ya wis lah, mau nggak mau kita putar balik ke arah Solo lagi karena benar-benar hujannya deres. Kita melipir ke angkringan. Sampainya situ kita bingung nih, 1 malam ini kita mau ngapain. Akhirnya ya wis lah, di video yang berikutnya kayaknya kalau nggak salah, situ kita muter-muter semalaman di kota Surakarta. Kita muter-muter di alun-alun, kemudian alun-alun kidul juga. Mungkin itu sih paling berkesan banget ya, walaupun di perjalanan yang lain pasti banyak banget touring-touring kita yang berkesan juga. Ditambah lagi sebelumnya kita ikut komunitas yang sebelum kita buka channel itu kita udah banyak banget touring ke daerah mana yang kita belum punya channel. Akhirnya nggak tak dokumentasiin men. Sebenarnya kalau misal dulu udah kita buka channel, banyak banget video kita di situ ya. Nanti bakalan kita aktif lagi di komunitas itu, mungkin kita bisa sharing lagi ke teman-teman gimana sih rasanya touring sama teman-teman yang lain, kemudian ke mana saja, terusan apa aja hal unik yang ada di situ, bakalan kita sharing di next video. Itu dia men, yang intinya kalau misal kita pergi-pergi sama orang yang kita sayangi, orang yang kita intinya tuh hargailah, apalagi keluarga ya. Nah, yang paling berkesan itu pergi-pergi sama keluarga men. Sebenarnya itu sih. Dan ya kalau misal sendirian ya itu salah satunya pengalaman saya dan trip kita kali itu yang benar-benar nyes di dada. Sampai sekarang nih misal ingat ya masih kerasa loh aura-auranya pas saat itu. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin ada mau pertanyaan berikutnya bisa tanyain di kolom komentar. Oke, sekian dulu nih video selingan kita kali ini. Untuk besok mau kita lanjutin ke konten ngabuburit sama sahur on the road dan keliling naik ride mungkin ya. Oke teman-teman, makasih buat yang udah dukung channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.